bisa saja, tetapi semuanya kembali kepada apakah survei itu dilaksanakan dengan metodologi ilmiah atau tidak. Kalau dia mempropagandakan sesuatu yang tidak punya dasar ilmiah, sama dengan menembak kakinya sendiri. Apapun caranya, makanya kenapa Jokowi ingin memaksakan Prabowo Gibran ini harus menang di satu putaran. Jokowi yang memaksakan. Ya mungkin kan, pastilah Ya, karena kan dia jalan-jalan kemana-mana kan. Iya Kan jalan-jalan kemana-mana seperti orang berkampanye untuk memenangkan putranya. Saya ini bukan promosi Indobarometer. Bang Adian kan mengatakan lembaga survei itu bisa benar bisa salah. Kalau Indobarometer dalam tiap pilpres selalu benar, alhamdulillah. Begini, yang bisa mengatakan tidak baik atau baik segala macam sebuah lembaga survei bukan abang, tapi namanya Persepi dan kenapa bukan saya? Saya yang melaksanakan survei kok. Bukan dong. Dan saya cuma menceritakan fakta-fakta yang Tidak sudah etis terjadi. kalau kemudian abang sebagai Indobarometer itu berdiri lebih awal daripada Persepi. Abang itu tidak menjadi jaminan bahwa abang boleh menghakimi yang lain. Nggak bisa. Nggak, makanya saya ini sedang menghakimi siapa? Saya ini sedang menceritakan abang hasil survei tadi saya bilang, saja. kalau misalnya mereka survei lagi saat ini, begini nggak. Gini loh bang, sesama biskota jangan saling mendahului lah, kira-kira seperti itu. Nggak masalah, kalau saya nggak masalah. Bermodal survei demi survei, genderang satu putaran sudah biasa digadang-gadang tim Capres Prabowo Gibran. Fenomena ini kerap disibir tim pemenangan dari dua capres lain yang setiap kampanye selalu membludak. Satu putaran ini juga kembali dilontarkan Bupati Lampung Timur pertama, Irfan Nuranda Jafar. Irfan optimis Prabowo Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden. Ini bisa selesai satu putaran. Sesuai hasil survei, ini sudah mendekati 50% nih. Bahkan ada satu surveyor yang berani mengatakan itu sudah lebih dari 50%. Saya kira ini suatu petanda bahaya. Enggak, bahwa begini loh, kalau misalnya Indobarometer ini sekali lagi beberapa kali pilpres antara lembaga survei nggak bisa saling menjatuhkan seperti itu. Ya oke, lain kalau Anda nggak setuju, kalau kemudian bukan lembaga survei yang bicara, lain soal. Ada enam asosiasi lembaga survei. Oke, gini. Ada Persepi, ada segala macam. Saya cabut ya. Oke. Soal kalau bagaimana survei mereka yang harus memberikan sanksi, apakah itu baik, buruk segala macam, bukan sesama lembaga survei, tapi asosiasinya. Karena asosiasinya punya mekanisme untuk mengatur bagaimana cara menyampaikan survei, menyampaikan sanksi, etik atau tidak dan sebagainya. Menurutku bang, maaf bang ya, pernyataan abang menghakimi sama lembaga survei itu sangat tidak etis. Ya saya sudah cabut. Alhamdulillah kita sudah bisa mencapai 52%. Saya berharap sampai hari H kita sudah bisa memastikan bahwa minimal kita di angka 56%. Dari angka minimal 52% kita sudah menang. Yang menentukan itu rakyat. Jadi bukan survei. Ini membuktikan bahwa rakyat lebih hebat dari survei. Ini faktanya. Ya, pokoknya ini hari adalah hari demokrasi yang sesungguhnya. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari cara terang-terangan menyebut bahwa hasil survei yang muncul menjelang Pilpres 2024 bisa digunakan sebagai propaganda untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Hal itu dikatakan Kodari saat menjadi narasumber di program 2 CCTV One Kamis malam. Kodari mengatakan bahwa hasil survei memang bisa dijadikan sebagai alat propaganda. Namun dia memberikan catatan bahwa hasil survei harus sesuai dengan dan memiliki dasar ilmiah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Bisa-bisa saja, tetapi semuanya kembali kepada apakah survei itu dilaksanakan dengan metodologi ilmiah atau tidak. Kalau dia mempropagandakan sesuatu yang tidak punya dasar ilmiah, sama dengan menembak kakinya sendiri, kata Kodari dalam program 2 CCTV One Kamis malam. Menurut Kodari, jika suatu lembaga survei merilis hasil survei yang tidak memiliki dasar ilmiah, maka akan menjadi bumerang untuk lembaga survei itu sendiri. Tetapi jika hasil survei yang dirilis memiliki dasar ilmiah, maka itu akan memperkuat posisinya sebagai lembaga survei yang kredibel.
Tetapi kalau survei itu didasari dengan dasar ilmiah, maka dia akan punya posisi yang kuat secara akademik, begitu kata Qodari. Dalam acara tersebut, Qodari juga menyinggung ketika dirinya melakukan hasil survei untuk Pilkada 2017 lalu. Saat itu, Qodari memprediksi Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat yang akan menang. Namun di momen menjelang pemungutan suara, ternyata prediksinya berubah. Dia menyebut bahwa pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan menang. Saya kasih tahu Mas Anies sebelum nyoblos. Saya bilang Mas Anies menang. Bahwasanya pada waktu itu saya nggak publikasi di media soal yang lain. Tetapi untuk kalangan terbatas saya kasih tahu bahwa surveinya Ahok itu kalah, ujar Qodari. Hari pencoblosan Pilpres 2024 tinggal beberapa hari lagi. Masyarakat diminta untuk waspada terhadap hasil survei politik yang menyesatkan di hari-hari mendekati pelaksanaan Pilpres 2024. Direktur DIP Indonesia Neni Nurhayati mengingatkan kepada semua lembaga survei atas peristiwa yang terjadi di pemilu 2014 dan pemilu 2019 tidak terulang kembali. Menurut Neni, di 2 pemilu yang lalu, lembaga survei tidak serius dalam memberikan semua laporan hasil kerjanya ke KPU terkait metodologi hingga sumber pendanaannya. Neni pun menyoroti pendanaan lembaga survei yang tidak transparan dan akuntabel, khususnya saat lembaga survei tidak mau menyampaikan hasil riset dan perbedaan saat dilakukan publikasi. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari cara terang-terangan menyebut bahwa hasil survei yang muncul menjelang Pilpres 2024 bisa digunakan sebagai propaganda untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Hal itu dikatakan Qodari saat menjadi narasumber di program 2 CCTV One Kamis malam. Qodari mengatakan bahwa hasil survei memang bisa dijadikan sebagai alat propaganda. Namun dia memberikan catatan bahwa hasil survei harus sesuai dengan dan memiliki dasar ilmiah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Bisa-bisa saja, tetapi semuanya kembali kepada apakah survei itu dilaksanakan dengan metodologi ilmiah atau tidak. Kalau dia mempropagandakan sesuatu yang tidak punya dasar ilmiah, sama dengan menembak kakinya sendiri, kata Qodari dalam program 2 CCTV One Kamis malam. Menurut Qodari, jika suatu lembaga survei merilis hasil survei yang tidak memiliki dasar ilmiah, maka akan menjadi bumerang untuk lembaga survei itu sendiri. Tetapi jika hasil survei yang dirilis memiliki dasar ilmiah, maka itu akan memperkuat posisinya sebagai lembaga survei yang kredibel. Tetapi kalau survei itu didasari dengan dasar ilmiah, maka dia akan punya posisi yang kuat secara akademik, begitu kata Qodari. Dalam acara tersebut, Qodari juga menyinggung ketika dirinya melakukan hasil survei untuk Pilkada 2017 lalu. Saat itu, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.